Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Si Jun Official. Yeay, apa sih? Kembali lagi di channel aku. Miring. Biasa guys, ini HP-nya suka miring-miring sendiri. Oke, aman. Oke. Kembali lagi di Sinta Purnama. Hai semuanya. Oke, ini kerudung naik turun terus. Oke, teman-teman semuanya, di sini aku mau share ke teman-teman bagaimana sih mengisi kegiatan di tengah-tengah pandemi melalui kegiatan yang sangat produktif, bermanfaat, dan dijamin gak bakal gabut. Dan ini versi aku. Oke, jeng. Oke, langsung aja dimulai dari jam 2. Jadi kita bangun tuh jangan kesiangan ya. Kalau bisa kita bangun tuh dimulai dari jam 2. Kok jam 2 sih? Gasik banget. Mereng lagi guys. Jadi aku bangun dari jam 2. Atau mungkin tapi kadang-kadang sih, tapi kalau saran aku itu harus bangun di jam 2. Nah di jam 2 itu nanti sampai jam 3 teman-teman bisa bangun, sholat sunnah, sholat tahajud, kayak gitu. Terus setelah itu dari jam 3 sampai jam 4 kita pakai buat tadarus dan membuat plan atau membuat rencana-rencana yang akan dilakukan di esok harinya. Di hari itu gitu. Jadi apa aja nih yang di hari ini yang mau dilakukan, kalian harus udah list dan rencanakan setelah kalian sholat sunnah, terus udah baca Quran. Itu di jam-jam itu demi apa sangat recommended buat mengatur jadwal kegiatan di hari ini, di hari itu juga. Terus dari jam 4 sampai jam 5 biasanya aku prepare buat sholat subuh ya guys. Jadi dari jam 4 sampai jam 5 itu persiapan sholat subuh. Kalau perlu mandi, tapi kalau mandi itu sebenarnya boleh tadi sebelum sholat tahajud, boleh juga sebelum sholat subuh, biar badan kita tuh fresh, terus bersih, wangi. Kan kita mau menghadap ke Allah, meminta sesuatu, kita harus wangi, harus bersih. Terus dari jam 5 sampai setengah 6 lakukan kegiatan-kegiatan kecil ya teman-teman semuanya. Bisa beres-beres kamar, melipat baju atau setrika baju yang mau dipakai hari itu, atau pokoknya lakukan kegiatan bersih-bersih kamar karena kita bangun tidur pasti kamarnya berantakan. Oke. Terus setelah itu dari jam setengah 6 sampai jam setengah 7 kalau bisa dan harus disempatkan ya, kita itu olahraga ya ringan-ringan aja ya, yang gak usah berat-berat banget. Boleh maaf ya guys, boleh jogging, terus boleh senam pakai irama sendiri, pakai musik di YouTube. Itu sekarang kan gampang ya, di mana-mana ada, mudah banget dijangkau. Jadi lakukan senam atau olahraga apapun itu. Terus setelah itu baru kita persiapan mandi dan sarapan. Kita harus target ya, jadi kita harus kasih jam-jamnya itu biar kita kegiatannya itu tertata rapi, gak berantakan. Jadi setelah tadi olahraga, lanjut ke setengah 7 sampai jam 6.40 yaitu buat mandi, nyuci gitulah, persiapan gitu. Atau kegiatan di pagi hari ngapain guys, aku selalu terataban karena ini mau jatuh. Oke, jangan jatuh ya. Oke, tadi sampai jam berapa ya? Tadi sampai jam 6.40 kita udah mandi nih. Nah setelah itu dari jam 6.40 sampai jam 7 biasanya sebelum kerja, karena aku aktivitasnya setiap harinya kerja, jadi sebelum kerja kalau bisa baik itu sebelum kerja ataupun sebelum sekolah ataupun sebelum aktivitas, biasakan sholat sunnah, sholat duha. Kenapa harus sholat duha? Supaya kegiatan yang kita lakukan, rencana-rencana yang kita lakukan, rezeki yang kita cari itu sangat ibaratnya nanti dimudahkan sama Allah untuk mencarinya dan dicegah atau dihindarkan dari hal-hal buruk gitu. Pokoknya jangan lupa sholat sunnah. Dan setelah sholat duha dari jam 7 sampai jam 7.30 biasanya setelah sholat duha itu aku baru prepare
membersihkan diri dari dosa. Make up gitu, make up. Terus kalau aku sih make upnya sederhana banget ya guys. Teman-teman bisa ngeliat make upnya aku yang di video sebelumnya. Aku pernah tutorial make up untuk pemula, itu bener-bener recommended banget. Aku make upnya tuh cuma pakai foundation, terus habis itu pakai bedak, pakai lipstick by Moreskin, udah itu aja. Dan itu nggak mahal, terjangkau banget dan simple banget, cocok banget untuk orang-orang yang nggak suka dandan, bukan nggak suka ya, tapi kayak pemula terus agak ribet gitu ya. Nah itu bisa juga. Nah setelah aku make up selesai, bahasanya keren banget ya, make up kayak ya tacap-tacap dikit gitu lah. Terus aku berangkat ke kantor biasanya dari jam 7.30 atau setengah 8, sampai kantor jam 8, jam setengah 8, sampai berapa sih, jam 7.45 gitulah aku sampai ke kantor. Nah melakukan pekerjaan di kantor dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Nah setelah itu jam 5 pulang nih ya, jam 5 pulang, aku sampai di kos atau di tempat rumah, atau misalnya kalian teman-teman pulangnya jam berapa, atur aja. Pulang dari kuliah atau dari kerja atau dari kegiatan apapun diatur. Kalau ini versi orang untuk yang bekerja ya. Itu setelah pulang kerja itu biasanya langsung mandi. Aku mandi tiba-tiba sampai tiba waktunya azan maghrib, aku sholat maghrib seperti itu. Dan setelah sholat maghrib biasanya, karena aku tinggalnya di kos, biasanya aku melakukan bisnis kecil atau jualan online atau apapun itu. Mau lagi, atau bisa dengan sebelum aku melakukan bisnis itu, sebelum aku melakukan kegiatan di luar kerja aku, itu aku biasanya setelah maghrib kalau bisa diusahakan teman-teman semuanya untuk tadarus walaupun 1-2 ayat gitu, walaupun aku kadang juga lupa, tapi harus mengusahakan gitu. Karena setelah baca Quran kita pasti udah plong, gak kepikiran. Adem lagi setelah itu sambil menunggu waktu isya. Nah setelah waktu isya baru aku melakukan kegiatan seperti masak nasi, buat persiapan makan malam, time bareng teman, atau kumpul organisasi kalau masih ada organisasi gitu. Jadi gunakanlah waktu teman-teman semaksimal mungkin. Dan biasanya aku batasin kalau aku keluar malam ataupun ada kegiatan malam kayak gitu di luar pekerjaan, aku batasin sampai jam 10. Nah setelah jam 10 itu aku pakai buat me time buat diri aku sendiri, buat YouTuber, buat ngeliat, buat menghibur diri. Karena ya esoknya juga mau bekerja, mau berperang lebih banget sih, intinya seperti itu. Dan setelah itu tidur deh, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, itulah kegiatan daily activity untuk orang yang bekerja, dijamin produktif kalau seperti itu, dan gak bakal ada kata Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Kalau mau ada yang tips-tips lain, kok tips sih ya apa gitu lah ya, semoga video ini bermanfaat dan menjadi gambaran buat teman-teman semuanya yang khususnya kerja, tenaganya capek, pikiran capek, terus tapi kepengen tetap bermanfaat agama akhirat gitu. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Mau jatuh, maaf guys, mau jatuh lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.